dan sangat kuat dan sangat logis. Sangat kuat. Didukung oleh fakta-fakta putusan pengadilan sebelumnya. Punya keberanian apa enggak? Jadi tidak kalah juga Pak, belum kalah untuk menjadi pejabat yang bisa mengurus negara itu. Syaratnya hanya punya uang dan kekuasaan, itu berbahaya. Mahkamah Konstitusi itu merupakan panggung teater. Pak Mahfud, apa kabar? Selamat datang kembali di Cafe Berisi. Baik, Prof. Renal, alhamdulillah. Ini tambah bagus nih anunya ya. Suasana dan pertamanan di rumah perubahan itu. Kami mencoba perubahan menjadi lebih segar. Ya, terima kasih Prof. Mahfud. Terima kasih untuk yang kesekian kalinya Prof. Mahfud hadir di sini. Terima kasih dan proses kampanye sudah selesai, kemudian penetapan dari KPU sudah diumumkan angkanya ya. Kemudian Pak Mahfud beberapa lama ini kelihatan agak sedikit lebih rileks. Iya, betul. Biasa kita sering lihat di TV itu tabrak Prof. Gitu ya. Sekarang lebih rileks Pak. Sekarang lebih rileks ya. Bulan terakhir ini. Ya, baik. Apa kesibukan Prof. Mahfud sekarang? Sementara ini saya menahan diri dulu ya untuk tidak terlalu banyak kegiatan karena ini kan baru pemilu. Ya. Dan sedang menuju titik-titik akhir dari proses penentuan hasil pemilu. Ya. Jadi tidak kalah juga Pak, belum kalah. Menurut mekanisme yang disediakan oleh konstitusi dan prosedur hukum, masih ada titik yang masih agak jauh untuk menentukan kekalahan dan kemenangan. Meskipun terkadang spekulasi berdasar situasi sampai hari ini orang sudah mengatakan ini yang kalah, ini yang menang. Tapi sebenarnya masih ada dua jalur. Ya. Satu jalur hukum, yaitu minta penilaian oleh Mahkamah Konstitusi. Yang kedua jalur politik. Prof. Mahfud jalur yang mana? Saya jalur hukum. Jalur hukum, Ya. oke. Jadi saya tidak banyak ikut di dalam urusan jalur politik yang bernama hak angket. Tapi nanti saya bisa komentari juga perkembangannya. Seperti halnya para pengamat kalau mengomentari. Tidak harus ikut ke dalam kan. Ya. Jalur hukum sekarang. Jadi jalur hukum akan kami tempuh untuk mengajari atau memberi pelajaran dan kesadaran terutama kepada rakyat. Jadi edukasi publik. Edukasi publik. Agar di masa depan itu tidak timbul kepercayaan bahwa jabatan-jabatan politik itu sulit diraih oleh orang yang hanya punya keinginan, punya bakat. Karena kalau melihat perkembangan yang terakhir ini nampaknya jabatan politik itu bisa diraih melalui kekuasaan. Orang yang dekat dengan kekuasaan, yaitu pemegang kekuasaan atau keluarga pemilik kekuasaan atau teman-temannya yang sedang punya berkuasa. yang sedang berkuasa. Yang kedua orang yang punya uang. Ya. Nah kalau nanti masyarakat kita, generasi muda kita berpikir untuk menjadi politisi yang bisa mengurus negara, untuk menjadi pejabat yang bisa mengurus negara itu syaratnya hanya punya uang dan kekuasaan, itu berbahaya bagi masa depan bangsa ini. Jadi tidak ada lagi nilai moral, etik dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu apapun hasil dari peradilan di Mahkamah Konstitusi nanti itu tetap akan kami tempuh. Karena bagi kami orang-orang yang belajar hukum tata negara, Mahkamah Konstitusi itu merupakan panggung teater untuk penyadaran hukum kepada masyarakat bukan hanya di negara yang bersangkutan, tapi juga di seluruh dunia. Biasanya kita mengikuti kan sidang-sidang Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia. Sama, Indonesia juga dikenal di seluruh dunia. Kita akan bicara melalui itu, Pak, melalui forum itu. Jadi di Mahkamah Konstitusi itulah secara akademis fakta-fakta hukum diungkap dan dibicarakan di sana. Iya Pak, fakta hukum diungkap dan dibicarakan. Bapak, saya bukan ingin menonjolkan peran saya ketika menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi tahun 2008, tahun 2013. Itu prestasinya lumayan. Sebelum itu Pak Dimli, prestasinya bagus, lalu saya melanjutkan. Sampai pada tahun 2012 itu Harvard Handbook itu di bidang penegakan hukum menulis 10 mahkamah konstitusi terbaik di dunia.
Oh, Nah, MK itu masuk, MK Indonesia masuk. termasuk dalam kajian itu Masuk dan dalam dinyatakan 10 terbaik. Ya. Iya, karena apa, Pak? Di situ penilaiannya ada 2 disertasi Ya. tentang Mahkamah Konstitusi ini. Satu ditulis oleh Henry Kuo. Sekarang jadi pendeta di Amerika. Oh, dulu aktivis PRD atau apa ya? PRD dulu. PRD ya, dikejar-kejar dulu ya. Lembaga pemilihan umum dulu ya, panitia pemilihan umum, lalu partainya kalah. Ya. Dia terus ke Amerika, sekarang jadi pendeta dan nulis sebuah disertasi tentang Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Nah, di situ MK itu termasuk yang baik. Lalu ada disertasi lain yang ditulis oleh Iwan Satriawan, juga mengidentifikasi bahwa masalah-masalah akademik yang sangat mendalam dan pelik dibahas di Mahkamah Konstitusi. Nah, kita berharap Mahkamah Konstitusi yang sekarang ini tetap mempunyai kesadaran dan kemauan yang seperti itu. Jadi mental Kebenaran negarawan akademik. memang sangat dibutuhkan di Mental Mahkamah negarawan Konstitusi. sangat dibutuhkan. Meskipun kemudian kan banyak orang yang ragu. Ya. Ini Mahkamah Konstitusi beberapa tahun terakhir ini kan terpuruk ya. Ada Sempat yang, cacat itu juga. Iya, sudah ada yang masuk penjara 2 Ya. hakimnya, Ya. belum lagi pegawainya, Ya. kemudian Diberi sanksi, etika. pelanggaran etik yang luar biasa, Hmm. pelanggaran etik yang luar biasa, dan hampir tidak pernah ada kalau dalam ilmu hukum namanya landmark decision, Ya. keputusan-keputusan yang monumental yang kemudian menjadi landmark gitu ya, menjadi suatu saat penonjol. Ya. Tapi saya berharap MK sekarang ini bisa melakukan itu lagi. Modalnya hanya satu, berani. Dan menurut saya apa sih yang ditakuti, gitu. Tetapi mari kita serahkan sebagai orang yang berkeadaban, ya itulah putusan hakim, kita serahkan kepada hakim yang mulia untuk memutuskan. Tapi nanti kita akan menjadikan itu sebagai panggung teater untuk menunjukkan bahwa hukum itu seharusnya begini, bahwa moral itu mendasari setiap kegiatan penegakan hukum dan kegiatan politik, moral, etika, dan sebagainya. Bukan hanya soal prosedur semata-mata. Jadi dapat saya simpulkan bahwa proses di MK itu adalah bukan untuk menang-menangan. Oh iya, Pak. Bukan itu ya. Kami tetapi adalah terang, untuk mengedukasi publik dan melihat fakta-fakta itu. Iya. Sehingga nanti kita mencari yang benar. Benar itu tidak harus di dalam vonis hakim, tidak harus di poli hakim. Tetapi kesadaran publik, oh ini yang benar. Bahwa hakimnya memutus berbeda, itu soal lain. Soal lain, karena ada faktor-faktor yang bisa mempengaruhi hakim. Seperti faktor intervensi. Ya, atau mereka punya kasus juga. punya kasus atau intervensi. Kalau saya katakan, MK itu sudah banyak diintervensi. Lalu orang tidak boleh dong mengatakan, Pak Mahfud mana buktinya bahwa diintervensi? Itu buktinya kan keputusan MK yang dipimpin oleh Pak Jimli As-Siddiqi itu. Keputusan itu mengatakan bahwa MK itu ketuanya dan para hakimnya bersalah karena membiarkan dirinya diintervensi oleh orang luar. Berarti sudah diintervensi. Artinya kalau mau tanya bukti bahwa mereka paling tidak sampai tanggal 16 Oktober kemarin tidak independen, itu sudah dibuktikan oleh putusan MK, bahkan juga oleh DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu untuk KPU-nya. Itu juga sudah dianggap melanggar etik. Nah, jadi Pak, kita akan mengedukasi publik. Jadi kami mulai mengerti ini, mengapa pada waktu isu mengenai hak angket akan digulirkan, Prof. Mahfud termasuk yang dianggapnya diam. Mengesankan bahwa kurang setuju. Tapi ternyata yang ada di dalam benak Pak Mahfud ini adalah soal hukumnya. Ya, di Mahkamah Konstitusi. Dan sedangkan yang hak angket ini adalah di panggung politik. Ini panggung hukum, ini panggung politik. Saya memang tidak banyak ikut soal angket karena satu, hak angket itu hanya dilakukan oleh anggota DPR. Para politisi di sana. Para politisi, 25 anggota partai ini ngajukan hak angket untuk menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Dan itu nanti tarik-menarik politiknya akan kuat. Jadi saya katakan saya tidak ikut, bukan tidak setuju. Saya tidak ikut karena saya bukan anggota parpol. Dan saya bukan anggota DPR, tetapi saya tahu teorinya tentang angket itu. Gitu. Sehingga saya juga ikut membaca. Dan itu insya Allah akan jalan. Pertanyaan orang itu, apakah hak angket itu bisa memakzulkan presiden?
Kalau terbukti seperti yang diangketkan presiden bersalah. Hak angket tidak bisa langsung memakzulkan presiden, tapi secara tidak langsung bisa. Misalnya hak angket mengatakan, di dalam pelaksanaan undang-undang tentang APBN, misalnya, atau undang-undang tentang keuangan negara telah terjadi penyalahgunaan kekuasaan misalnya oleh pemerintah yang menyebabkan kerugian negara sekian, artinya itu kira-kira kan korupsi. Nah kalau korupsi presiden bisa dimakzulkan, cuma tidak bisa dimakzulkan oleh angket itu. Angket itu nanti serahkan ke DPR, lalu DPR karena ada kesimpulan seperti ini kita makzulkan presiden, itu bisa. Nah tapi kalau itu pilihannya itu tidak akan terkejar. Karena tinggal beberapa bulan lagi. Iya, beberapa bulan lagi. Oktober kan? ya. Iya, jadi angket itu nanti perlu waktu di DPR aja syaratnya harus diusulkan sepertiga, dihadir 2/3, setuju 2/3, itu lama lagi kan. Lalu kalau benar terbukti diserahkan ke MK 3 bulan sidang ya. 3 bulan kalau sidang. MK mengatakan betul presidensial kembali lagi ke DPR lalu dibawa ke MPR berapa bulan lagi. Tidak terkejar. Sementara presiden akan berakhir. Ya, jadi angket itu tidak mungkin bisa memakzulkan presiden secara langsung. Gitu. Nah, tetapi apakah angket itu bisa mengakibatkan langkah atau tindakan hukum pidana? Bisa. Kalau misalnya angket menemukan terjadi penyalahgunaan anggaran sesuai dengan undang-undang, apakah itu undang-undang bantuan sosial, apakah undang-undang APBN, apakah undang-undang pemberantasan KKN, kan ada undang-undang. Kalau terbukti ada itu, bisa tidak makzulkan presiden? Tidak bisa kalau presidennya sudah berhenti. Sudah berhenti, Karena pemakzulan itu kan hukum tata negara. Merhentikan. Buat apa memberhentikan orang yang sudah berhenti? Gitu tuh. Lalu pidananya ada, Pak. Pidananya masih bisa dikejar, Pak. Dan itu terjadi di berbagai kasus di berbagai negara kan. Pak Harto sendiri kan sudah selesai, sudah mengundurkan diri, pidananya kan ke pengadilan juga. Iya kan Pak? Masih bisa. Dan di negara lain tuh hal yang sering kita saksikan di negara lain. Iya Pak, masih. Orang sudah pergi masih bisa dikejar, apalagi kalau dalam hukum pidana itu tindak pidana berat semacam korupsi itu masih terus diselidiki terus, dipantau terus sampai 18 tahun. Baik. Saat pengumuman KPU kemarin, Pak Ganjar dan Pak Mahfud mengatakan sudah siap untuk membawa kasus ini ke MK. Ya, dengan bukti-bukti yang sudah terkumpul secara lengkap. Dan Anda sudah mempelajari secara akademik, tinjauan akademik, Anda sudah baca semua. Ya. Seberapa siap sebetulnya Prof. Mahfud? Adakah kejutan-kejutan atau ada hal-hal yang justru misalnya saksi-saksi yang akhirnya mengundurkan diri? Kalau Pak, logika tuntutannya, logika dakwaannya atau permohonannya itu jelas dan sangat kuat dan sangat logis. Sangat kuat. Didukung oleh fakta-fakta putusan pengadilan sebelumnya. Tentang pembatalan sebuah hasil pemilu. Didukung juga oleh sekurang-kurangnya 7 negara yang sudah membatalkan keterpilihan presiden. Ya, 7 negara misalnya dulu ada di Kenya. Kemudian Bolivia, kemudian Thailand pernah membatalkan. Pernah Pak. Taksin. Iya. Ukraina. Bukan Taksin dulu namanya. Sochmai namanya apa ya? Yang tahun berapa? Tahun 2007 itu kan dibatalkan. Penerusnya atau pendahulunya? Iya. Sesudah itu masih ada, masih ada pemilu-pemilu yang dibatalkan. Masih banyak Pak. Tinggal bagi kita itu hakim punya keberanian apa enggak. Nah, nanti kita akan adu argumen di pengadilan, dan kalau Bapak tadi tanya apa ada saksi yang mengundurkan diri, banyak Pak, banyak yang takut. Banyak yang takut karena secara psikologis begini, orang dulu menjadi korban kecurangan, dititip uang untuk membayar orang. Ini kalau bilang berdua ngaku, tapi kalau mau dibawa ke pengadilan untuk bersaksi tidak mau. Berubah lagi sikapnya. Masih tetap materinya masih tetap, cuma kalau diajak jadi saksi pengadilan untuk apa saya kan? Dia juga dengan hasil pemilu sekarang tidak rugi apa-apa, malah kalau dia maju ke pengadilan bisa jadi masalah dan seterusnya. Sehingga memang lebih banyak orang yang tidak mau bersaksi. Lebih banyak orang yang tidak mau bersaksi. Berarti ini satu kami punya hal yang tidak mudah. Hal yang tidak mudah. Itu sebabnya saya katakan tadi kita bersepakat, kita edukasi publik lah tentang kesadaran hukum agar nilai
tentang moral dan etika itu tetap melandasi perjalanan bangsa kita ke depan. Bahwa jabatan itu tidak boleh dirampas karena punya kekuasaan atau dibeli karena punya uang. Itu aja Pak ke depannya. Sementara Anda juga pernah mengatakan bahwa keputusan MK ini mungkin tidak akan merubah. Iya. Tidak akan merubah keputusan, ya. Tetapi tetap akan dijalankan dalam rangka untuk mengedukasi ini, ya. Betul Pak. Biar masyarakat tahu ini loh masalahnya. Kan masyarakat nanti akan tahu juga, oh iya ini masalahnya ini benar, cuma MK-nya tidak berani. Kira-kira kan begitu. Oh enggak, ini yang gugatannya lemah itu hanya karena kalah. Biar masyarakat tahu kan. Nanti akan terjadi perdebatan di panggung Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga ada yang menarik lagi, yaitu saksinya Kapolda katanya. Ada Kapolda. Kalau itu kemarin Mas Henry yang bilang itu. Oh, Henry Yosodiningrat. Yosodiningrat. Saya juga belum koordinasi karena beliau tim hukum bersama Pak Mulya Lubis. Ya mungkin menjadi bagian dari itu. Kapolda kalau ngomong-ngomong berdua barangkali ada yang berbisik saya begini, tapi begitu enggak kan gitu. Ya, betul. Kalau udah pensiun barangkali dia udah akan pensiun. muda. Sekarang yang sudah pensiun ikut kita Kapolda. Lalu kemudian juga ada yang menarik lagi. Dalam proses ini tiba-tiba kita menyaksikan berita Ganjar Pranowo ini kemudian dilaporkan oleh Indonesia Police Watch, oleh ketuanya bahwa ada kasus gratifikasi yang pernah diterima oleh beliau. Apakah itu dilakukan untuk pengalihan isu atau untuk menghambat persiapan ini untuk dibawa ke MK? Ya kemungkinan Pak, kemungkinan itu menghambat jalur politik tadi, karena penanggung jawab di tingkat paslon untuk jalur politik itu Pak Ganjar. Karena beliau kan orang partai, fungsionaris partai, jadi dia. Mungkin saja itu untuk merupakan bagian dari politik kerah leher itu dipegang gitu. Karena saya tanya Pak Ganjar, Ganjar tertawa-tertawa aja. Lalu itu kan pemerintah resmi dan bukan hanya Jawa Tengah melakukan hal yang seperti itu. Dan itu ada aturannya, bahkan juga DKI juga melakukan itu, semacam itu gitu. Sehingga Ganjar kalau dalam urusan itu sejauh yang saya tangkap, sangat firm. Dia bicara, dia mau ada apa-apa kalau itu. Nanti kalau saya dipanggil saya datang kan. Kita buka aja semua di provinsi-provinsi lain. Gitu. Kata dia kan. Karena melakukan hal yang sama, mengasuransikan nasabah bank kan. Mengasuransikan nasabah bank? Iya katanya sih, saya tidak tahu teknisnya bagaimana seorang nasabah itu diasuransikan dari apa, tetapi katanya itu dilakukan di berbagai tempat. Tapi itu resmi antar pemerintah, sehingga uang itu seumpama pun ada ya masuk ke Pemda gitu. Tapi nanti kita lihat perkembangannya. Ganjar tidak terganggu dengan ini, akan terus jalan. Disitulah menjadi politisi atau menjadi calon presiden dan wakil presiden. Romantika politik. Romantika, dinamismenya seperti itu ya. Mudah-mudahan kaum muda banyak belajar dan mudah-mudahan ke depan negeri kita ini tidak selalu ada gangguan-gangguan seperti itu, tapi kita bisa lurus walaupun check and balance tetap diperlukan. Pak. Pak Mahfud, di sini Bapak tahu kopinya enak kan? Kan? Kita ngopi dulu Pak. Kopi ya? Baik, ini kopi kita panggil baristanya dulu nih, baristanya. Oke, yuk. Selamat malam Pak Mahfud. Selamat malam. Apa kabar? Baik Pak, kita ketemu lagi. Bapak mau pesen kopi hitam ya? Iya, kayak yang kemarin tuh enak kopi hitam ya. Kopi hitam, Sip ya, oke. Bapak juga. Saya juga kopi hitam. Kopi panas. Hitam 2. Sekarang berarti kegiatan Pak Mahfud apa ini? Sehari-hari? Saya sampai sekarang ini masih menunda seluruh kegiatan. Saya kegiatan banyak sekali. Ngajar saya di beberapa kampus. Masih ngajar, masih membimbing disertasi. Itu saya lakukan. Tapi saya memang menunda kegiatan sampai selesainya putusan Mahkamah Konstitusi. Agar tidak terlalu dikaitkan dengan masalah politik. Nanti kira-kira habis lebaran lah, atau hari lebaran lah saya mulai juga menormalisasi kegiatan saya mengajar, membimbing disertasi, berkunjung ke pesantren-pesantren, ke kampus-kampus, memberi halakoh, diskusi. Gitu. Jadi proses di MK ini cepat ya Pak Mahfud kali ini ya? 14 hari. Oh 14 hari. Sejak diputuskan oleh KPU tadi malam, diberi waktu 3 hari untuk mendaftar. Sudah itu beberapa 1 atau 2 hari diperiksa administrasinya, langsung sidang. Sidang ini paling lama 14 hari sudah diputus. Ini menurut undang-undang. Jadi kira-kira ya bulan
awal atau pertengahan, kalau 14 hari dipakai semua, itu dihitung dengan hari liburnya, itu sudah clear. Jadi habis Lebaran kehidupan baru kita. Ya ada harapan baru mungkin ya Pak ya. Oke. Iya. Berarti ini setelah Lebaran kembali ngajar lagi Pak, balik ke UII kan Pak ngajarnya? Ya, saya di mana-mana saya ngajar. Oke. Di Undip, di UGM ngajar saya. Di banyak tempat. Oke. Nah ini Pak, kemarin kan juga habis baru putusan KPU nih Pak, ditetapkan yang menang gitu. Nah, refleksi Bapak nih Pak, selama kontestasi kemarin apa sih Pak? Ada satu kesan yang sangat mendalam kepada saya di luar soal hasil menang yang diumumkan oleh KPU dan MK. Yang sangat berkesan bagi saya itu begini, mungkin kamu tidak tahu. Saya itu diminta oleh Bu Megawati untuk menjadi pasangan calon wakil presiden. Itu diminta secara tulus dan tanpa bayar serupiah pun. Kenapa ini menjadi berkesan bagi saya? Jadi tidak ada transaksi. Tidak ada, Pak. Dan beliau tahu bahwa Pak Mahfud nggak punya modal juga ya? Punya modal. Ya. Itulah Anda tahu, Bapak tahu kan? Ya. Isunya itu sejak pemilu berapa kali yang lalu. Kalau mau jadi calon mahal sekali. Presiden itu triliunan. Sehingga saya tidak pernah mendekat ke Bu Megawati, tidak pernah mendekat ke parpol agar saya dipilih, tidak pernah membuat baliho, tidak pernah apa. Tapi tiba-tiba Bu Mega minta saya menjadi wakil presiden. Dengan tulus Pak Mahfud katanya, dunia hukum di Indonesia ini sedang bermasalah besar. Penegak hukum, jaksa, polisi, dan sebagainya disebut oleh Bu Mega. Ini sudah tidak karuan, ini sudah bahaya bagi bangsa. Kita perlu orang yang berani menegakkan hukum, memberantas korupsi, dan menegakkan hak asasi. Untuk itu saya minta Pak Mahfud menjadi calon wakil presiden. Tugasnya itu tadi. Dan Bu Mega bilang, enggak perlu biaya. Dia tahu toh, saya mungkin tanya biaya kan, biayanya berapa. Tapi sebelum saya tanya, enggak perlu biaya, Pak Mahfud kampanye saja, nanti kami yang ngurus. Dan betul saya tidak keluar sepeser untuk keperluan pencalonan saya itu. Semuanya diurus dengan penuh kesungguhan oleh teman-teman di DPP PDIP. Padahal dulu yang paling dikenal isunya kan, wah kalau ke PDIP itu mahal gitu. Nggak ada serupiah pun untuk saya, nggak ada. Ternyata nggak benar juga. Karena saya tanya, Bu Mega kok begitu? Ya ini negara, harus kita perbaiki. Kita harus mencari pemimpin yang benar gitu. Nah lepas dari soal hasilnya, itu soal lain. Karena pasti tidak ada satu perjuangan yang sia-sia gitu Pak ya. Tidak ada satu perjuangan sia. Niat baik seperti itu pasti ada hasilnya, entah apa nanti. Kan gitu. Paling tidak pembelajaran. Ya tuh Pak. Betul. Nah ini kan kalau saya lihat Pak Mahfud ini ikon keberanian gitu Pak sebenarnya ya. Berani tabrak. Iya. Tabrak sini gitu. Kemudian sekarang kita sudah tahu Pak pemimpin ke depan akan siapa. Lalu apakah ada harapan Pak bahwa korupsi terus kemudian ya kasus-kasus lain itu bisa terselesaikan gitu sesuai dengan harapan Pak Mahfud? Kita berharap gerakan masyarakat untuk itu semakin menguat, semakin menguat. Karena kalau kita berharap kepada rezim, kepada pemerintah yang lahir dari proses pemilu, yang seperti ini mungkin terlalu jauh harapan kita. Oleh sebab itu kita didik masyarakat ya, melalui kampus-kampus, civil society, dan sebagainya lah. Kita harus bangun kesadaran itu. Saya tadi baru sampaikan ke Prof. Renal gitu. Kita tidak boleh membiarkan adanya kesan di mata generasi muda bahwa untuk menggunakan hak politik, untuk menjadi presiden, wakil presiden, anggota DPR, menteri dan sebagainya itu bisa ditempuh hanya kalau punya kekuasaan atau dekat dengan penguasa atau punya uang. Yang sekarang kan gini, kalau yang sekarang terjadi ini, kalau enggak punya uang jangan berharap. Kalau enggak dekat dengan penguasa, tidak sedang jadi penguasa jangan berharap. Generasi yang akan datang harus dihilangkan dari kesan seperti ini. Pokoknya ke depan kita harus bangun demokrasi dan penegakan hukum gitu
sehingga nilai-nilai etik dan moral itu tidak membahayakan, ya, dibangun agar tidak membahayakan masa depan bangsa kita. Oke. Jadi sekarang sebenarnya lebih mending kita ini ya Pak ya, edukasi ke masyarakat daripada kita berharap dengan pemerintah selanjutnya. Ya berharap juga, karena begini, pada setiap rezim yang korup sekalipun pasti ada orang baiknya. Rezimnya yang korup, ya toh Pak. Coba zaman Pak Harto katanya korup, masih muncul tokoh-tokoh seperti Yusuf, Ya. Billy Judono, Ya, Mari Muhammad. Ya. masih selalu ada. Ya. Kita harus sedapat mungkin masukkan orang-orang di situ untuk mewarnai itu. Jadi saya katakan bukan tidak bisa berharap. Mungkin kalau berharap terlalu jauh mungkin naif. Tetapi harus diingat bahwa pada rezim yang sejelek apapun pasti ada orang-orang baiknya. Pada rezim yang sebaik apapun pasti juga ada pencolengnya meskipun satu. Nah disitulah kita bermain di dalam kehidupan ini. Satu pertanyaan lagi nih Pak, sebagai anak muda ya Pak ya, mungkin di sana luar sana juga yang menjadi pendukung Ganjar Mahfud gitu Pak. Apa sih pesan mereka Pak supaya bisa meneruskan hidupnya nih Pak setelah adanya kontestasi pemilu ini? Setelah tahu oke, berarti Pak Mahfud itu belum menjadi wakil presiden. Iya, hidup itu mengalir. Tidak boleh berhenti di cekungan, itu akan menimbulkan busuk. Saya tahu banyak orang yang kecewa, banyak orang yang nangis sampai sekarang gitu karena hasil pemilu. Tapi juga banyak orang yang gembira, itu biasa. Oleh sebab itu menurut saya kita harus tetap berjalan. Nilai-nilai perjuangan itu tetap bisa ditegakkan, bisa dipedomani, bisa dibaca apa yang kita perjuangkan untuk negara ini. Itu aja sebenarnya. Ya saya berharap lah kalau kamu ketemu teman-temanmu jangan kecewa. Apapun pilihanmu, apapun hasil pemilu, hidup ini tidak pernah berhenti, terus mengalir. Iya Pak, siap-siap. Gitu? Betul, oke, siap Pak. Oke deh Pak, kalau gitu selanjutnya saya mau bikin kopi dulu, silakan dinikmati. Oke, mari. Terima kasih Galun. Ya. Baik, Prof. Mahfud. Jadi itu harapan orang-orang muda. Dan Pak Mahfud telah memberikan satu harapan bahwa hidup itu tidak boleh berhenti. Ya, harus terus mengalir dan menciptakan hal-hal yang barangkali kita bisa mendukung terus terjadinya hal yang lebih baik. Apa rencana selanjutnya, Prof. Mahfud? Kalau ya itu kembali ke profesi semula. Ya. Saya Pak saya ikut di kegiatan politik pemerintahan ini sejak awal reformasi, tepatnya tahun 99. Ketika kemudian diangkat menjadi Menteri Pertahanan. Jadi saya sudah 24 tahun. 24 tahun. Berpindah-pindah. Ya. Dari Mahkamah Konstitusi. Ya, Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanan aja Gus Dur ya. Menteri Kehakiman. Ya. Lalu ke DPR Pak. Ya, anggota legislatif. Lalu ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi. Ya, kami harapkan Prof. Mahfud bisa menjadi sang pencerah. Ya. Oh iya Pak. Makanya kita ketemu malam ini. Salah satu di antaranya saya mau ngajak Pak Renal Kasali untuk bersama berbaris dalam geraskan pembangunan demokrasi dan keadilan hukum di Indonesia. Kalau gitu ini sejalan dengan rencana kami akan bikin School of Politics. Wah bagus Pak, bagus, saling dukung nanti kita. Tadi dilanjutkan dulu Prof. Mahfud yang akan melakukan untuk penegakan hukum, HAM dan apalagi di sana. Kalau di gagasan yang ke depan maksudnya gagasan kalau itu tadi yang saya katakan penegakan hukum, HAM, kemudian pemberantasan korupsi itu kemarin yang ditugaskan oleh Bu Mega kepada saya. Kalau jadi, nah sekarang kita akan membuat itu dalam sebuah lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di kampus. Saya kan orang kampus, gitu. Yaitu nanti akan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk pembangunan hukum, penyadaran hukum kepada masyarakat, kepada pemerintah, koreksi-koreksi juga kepada pemerintah, dan ya masyarakat tentu saja di dunia pendidikan. Mengedepankan rule of law ya? Iya, mengedepankan rule of law dan kalau diucapkan kan gampang, aturan. Kadang-kala rule of law itu menjadi rule by law, iya kan Pak? Orang melakukan kejahatan melalui hukum. Seperti yang sekarang banyak ditulis orang kan? Kejahatan sekarang ini dibangun melalui legal, melalui proses-proses demokrasi, proses hukum, sehingga disebut di Indonesia corrupted democracy. Corrupted demokrasi. Ini yang sempat disindir beberapa hari ini ya. Iya Pak. Nah, tapi kita akan mengatakan
menyebarkan bahwa di atas hukum-hukum resmi yang tertulis, yang sering dia katakan rule of law, itu sebenarnya ada landasan lain yang lebih penting, yaitu moral dan etik. Karena moral, hukum tanpa moral dan etik itu kan kejahatan pada akhirnya, perampokan, ya Pak, kesewenang-wenangan. Nah sekarang ini sedang merosot di negara kita, moral dan etik, orang sudah tidak lagi malu dan dianggap ini benar ya. Benar ya, ini berdasar aturan benar kan, tidak malu lagi, tidak takut lagi. Baik. Nah ini yang bahaya bagi masa depan bangsa kita. Pak Mahfud, saya ingin kembali sedikit ke setelah fase pencoblosan. Ada isu adanya kerenggangan antara Anda dengan Pak Ganjar. Enggak juga. Jadi itu biasanya sih wartawan lepas yang begitu yang suka di TikTok gini. Suatu hari, persis di hari pencoblosan itu, saya di Jogja. Ditanya oleh wartawan, mau mencoblos, tanya, Pak Mahfud, kapan terakhir ketemu Pak Ganjar? Wah udah 4 hari saya tidak ketemu Pak Ganjar, masing-masing sibuk gitu. Karena saya ke Mekah terus ke sini, Pak Ganjar keliling mana sekarang mencoblos juga di tempat. Lalu ditulis di berita, Pak Mahfud sudah renggang dengan Ganjar, sudah 4 hari tidak pernah saling sapa, katanya. Tidak ketemu, saya ke Mekah. Itu pertanyaannya. Tapi sebenarnya kami ketemu Pak. Ini 3 hari berturut-turut ini kami ketemu. Ketemu terus ya, persiapan untuk DMK ini. Sesudah itu kami datang kemana-mana, ke relawan yang masih ingin ketemu, kami temui berdua. Kami terus bertemu. Ini saya ke sini tadi ketemu Pak. Bertemu dengan banyak tamu di sini ya. Iya begitu. Ya, baik. Itu tadi bertemu Pak Ganjar dulu. Jadi sekarang sudah berdamai kelihatannya dengan beberapa hal, keadaan. Saya lihat di Twitter juga Pak Mahfud sudah kembali aktif. Sudah mulai Pak ya. Kembali aktif, tetapi ada yang menarik, perolehan suara Anda dengan Pak Ganjar hanya 16%. Iya, hanya 16%. Kemudian jadi bercandaan. Jadi candaan. Di kalangan muda, seakan-akan ini sisa baterai gitu. Lobet. Iya. Candaan orang. Kita nikmati saja setiap candaan itu. Iya. Jangan dibawa ke perasaan ya. Anda bukan tipe orang yang seperti itu ya. Ada orang yang begitu. Belakangan ini Anda seringkali memposting ya hal-hal yang lucu-lucu dan reels misalnya mengenai Islam dan gerakan politik. Ya. Apakah ada tujuan tertentu? Sebenarnya di tengah-tengah masyarakat kita tuh kan masih ada, pertama yang menganggap Islam itu berbahaya terhadap kehidupan negara, sehingga bilang jangan bawa-bawa dong agama ke negara. Tapi memang ada juga di kalangan umat Islam yang sedikit menganggap Indonesia ini harus negara Islam. Maka saya katakan Islam dan gerakan politik itu kompatibel, karena Islam sendiri tidak pernah mengajarkan keharusan mendirikan negara Islam. Nabi Muhammad pun dulu tidak mendirikan negara Islam, tapi mendirikan negara kosmopolit, di mana seluruh warga negara itu diperlakukan sama secara hukum, perlindungan HAM, bayar pajaknya juga sama. Itu zaman Nabi, orang Yahudi, orang Islam, orang Kristen, semua di situ. Dan beliau melindungi kaum minoritas. Melindungi kaum minoritas. Nah sekarang ini kan ada gerakan orang, loh kita nih mayoritas, nggak boleh diam kan gitu. Tapi ada juga orang yang curiga, wah orang Islam tuh bahaya tuh mau Indonesia. Sehingga saya pernah bicara tentang keislaman dan keindonesiaan. Ada yang salah paham bahwa Indonesia mau diislamkan. Tidak, keislaman dan keindonesiaan itu adalah ketika orang berislam itu juga sekaligus harus berindonesia. Jangan berindonesia tapi hatinya ikut Timur Tengah, karena Timur Tengah itu Islam ya. Islamnya ya Indonesia, sama seperti orang berkristen, ya ikutlah Indonesia. Ini jangan, seperti pidatonya Bung Karno ya? Iyalah Pak. Ya, kalau jadi Islam jangan jadi Arab, kalau menjadi Kristen jangan menjadi Vatikan, Katolik jangan jadi Vatikan, kalau Hindu jangan jadi India dan seterusnya. Beliau katakan betul begitu, Pak. Itu maka saya kata bicara Islam dan gerakan politik. Nah, saya Pak akan membuat pusat studi agama dan negara nanti di Yogyakarta yang akan membahas masalah ini, sehingga menjadi aliran pemikiran ini ambisinya menjadi aliran pemikiran di dalam studi politik dan hukum tata negara di Indonesia yang versi Indonesia, di mana agama-agama itu memberi kontribusi terhadap pembangunan bangsa itu secara bersamaan sebagai satu bangsa. Saya jadi teringat dengan profesor-profesor saya waktu saya kuliah di Amerika. Mereka selalu mempunyai kesempatan untuk membuat lembaga sesuai dengan pengalaman mereka yang spesial di masyarakat. Dan ketika kembali ke kampus,
mereka diberikan ruang dan kemudian bisa melakukan kajian-kajian yang Iya, terbaru yang kemudian menciptakan sesuatu yang diwariskan kepada para penerus. Betul, Pak. Ya. Saya akan melakukan itu. Entah seberapa hasilnya, tapi saya akan melakukan itu Ya, karena dan saya itu punya, bisa menjadi referensi. iya, saya punya referensi banyak dan punya pengalaman juga banyak. Ini digabung ini. Digabung. di dalam. Lalu kemudian ada juga tweet Anda tentang Ratu Lebah. lebah dan tawon disamakan kata orang, tapi ya sengaja. Ketika Iya, Pak, ratunya membunuh satu ekor pasukannya, tentaranya, Iya. ya membunuh rakyatnya, Iya. lebah, kemudian lebah-lebah itu akan bersatu membunuh ratunya. Iya, Pak. Ya, apa maksudnya video itu? Saya hanya ingin memberi pesan bahwa orang yang sedang merasa kuat tuh jangan merasa bahwa dia akan kuat terus dan akan dibiarkan oleh orang-orang kecil, gitu Pak. Dan dalam sejarah kehidupan manusia akan selalu begitu. Orang selalu jatuh oleh kerumunan orang banyak yang tidak puas terhadap tata pemerintahan. Kerumunan banyak orang yang tidak puas. Yang tidak puas. Yang terakhir yang mungkin belum dibaca oleh Pak Renal, Ya. tweet saya yang sehari ini mentweetkan film India. Film India? Film India. Wah, saya belum lihat ini. Judulnya Ya. Kalnaya. Di mana seorang penjahat, Ya. seorang penjahat itu berdialog dengan polisi. Polisi mengatakan, kamu jangan jahat. Negara ini harus dilindungi demi rakyat dan sebagainya. Kalau tirulah kami polisi, seperti pahlawan melindungi rakyat. Lalu penjahatnya jawab, sama aja polisi dan penjahat. Polisi kan melindungi bosnya yang korupsi semua, katanya. Kami melindungi bos mafia. Kan sama tuh kita ini. Kamu bilang pahlawan, saya dibilang penjahat, tapi sama-sama untuk orang jahat, katanya. kata sini. Saya ingin mengatakan ini jangan-jangan ini sama dengan kita. Polisi merasa membela rakyat, tapi sebenarnya dia melayani satu kepentingan kelompok korup. Sama dengan penjahat, dia bekerja pada bos mafia ini, kerja apa saja, di store ke dia dapat gaji, kan gitu. Nah ini sindiran, jangan sampai polisi atau TNI atau ASN atau apapun lah ya. Gini, bekerja, pokoknya saya laksanakan perintah atas ini. Padahal ini kelompok koruptor yang membagi-bagi uang hasil korupsi, menjarah harta rakyat dan gitu. Nah ini menarik ini. Saya suka bikin Twitter dari yang bersifat reflektif. Dari reflektif yang seperti itu. Ya kita harapkan pemimpin kita yang nanti dilantik ini bisa menjalankan misi itu. Amin, ya. amin. Ada kalanya ada orang juga yang pernah mengalami masa lalu yang kelam, ya, tapi bisa juga dia menebus di akhir hidupnya, ya sebagai sumbangsi bagi negaranya. Ya mudah-mudahan kita bisa mudah-mudahan itu. Ya. Siapapun pemerintahnya supaya menyadari ujung perjalanan semakin dekat, hidup itu semakin dekat. Mudah-mudahan nih diperhatikan untuk memperbaiki bangsa dan negara dari sisa masa hidup yang tersedia. Lalu kemudian juga Anda belum lama ini melakukan Nobar, film dokumenter Exil. Iya, Exil. Ya, apa pendapat Anda tentang film itu? Karena Anda juga merupakan orang yang mengambil satu keputusan penting. Bagus, ya, Pak. Di negara ini. Jadi begini, film Exil itu adalah satu tragedi kemanusiaan. Ya. Cerita tentang tragedi kemanusiaan di mana pada tahun 65 ketika terjadi peristiwa yang oleh pemerintah Orde Baru disebut G30 SPKI. Tapi oleh Bung Karno disebut gestok, apapun namanya, tapi peristiwa 65 itu kan banyak orang-orang di luar negeri yang pada waktu itu disekolahkan. Ya, mereka sudah berangkat di sana. Iya, pas mau pulang nggak boleh. Nggak bisa, paspor mereka dicabut. Paspor dicabut karena apa? Karena tidak menyatakan mengutuk Bung Karno pada waktu itu. Dan sesudah itu puluhan tahun setiap ngurus paspor tidak direspon. Baru di era reformasi mulai direspon, tapi tidak jalan. Nah, sesudah saya di sana, ya saya di sana ini di Menko Polhukam. Sesudah Menko Polhukam. Jadi saya selesaikan urusan pelanggaran HAM masa lalu ini. Kita mulai dari korbannya dulu nih selesaikan. Masih ada 144 orang, Pak. Itu korban tahun 65 di sana. Dan mereka dulu orang pintar-pintar, Pak. Yang masih tinggal di luar negeri dan tidak berani pulang. Tidak boleh pulang. Tidak bisa pulang. Tidak bisa pulang. Nah, ketika reformasi mulai disentuh, tetapi tidak ada tindak lanjut. Baru saya datangi mereka, yuk siapa yang mau pulang-pulang. Itu tidak mendapat resistensi dari kalangan tentara yang tentara-tentara yang muda-muda?
Enggak. Nggak ada lagi ya? Enggak Nggak ada lagi ya? Yang tua-tua pun tidak. Karena saya katakan pelaku G30S itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Ya. Yang bisa dimintai tanggung jawab hukum. Sudah tidak ada. Ini Saya sudah generasi jadi lain. ya, saya jadi teringat dengan sebuah proyek sosial yang kami bangun di Pulau Buru. Pulau Buru ya. Di Pulau Buru ya, kami cukup lama di Pulau Buru dan bertemu dengan ex-Tapol yang pada saat itu sudah berumur lanjut dan tahun 1979 ketika semua dilepas oleh Soeharto tahanan itu, tapi sebagian di antara mereka tidak berani pulang. Tidak berani pulang. Ke Pulau Jawa. Iya. Sebagian besar orang Jawa dan Bali. Ya. Waktu saya bertemu mereka mengelola sawah, ada yang menjadi tabib, ya sinse dan sebagainya. Saya tanya, Bapak PKI? Dia bilang, itu yang saya bingung. Saya ditangkap itu ketika saya lagi nonton PKI katanya ditangkap. Ya, ya. Lalu kemudian saya ditarik dan dimasukin ke dalam mobil tentara dan saya diinterogasi, keluarga saya kebingungan dan setelah diinterogasi berhari-hari tidak ditemukan kasusnya. Ya. Lantas pertanyaannya adalah apa pekerjaanmu? Tani. Dan langsunglah kemudian interrogatornya mengatakan, lah itu kamu katanya. Barisan tani. Petani itu dianggapnya PKI. Ya, ya. ya, Jadi memang kami menemukan ada orang-orang yang terkriminalisasi ya dengan hal seperti itu atau dipolitisasi. Kemudian ada lagi yang namanya Soekarno. Ditangkap karena bernama Pak Karno. Ya. Begitu menyesakkan dada kalau kita bertemu dengan orang-orang tua itu di Pulau Buru ya. Saya kira beberapa di antaranya masih ada tapi makin sedikit saya kira ya. Bisa dibayangkan dari Pulau Buru saja mereka tidak berani pulang ke Pulau Jawa atau Bali ya. Yang luar negeri juga gitu Pak. Ya. Ini mungkin perlu ditekankan. Orang seperti Pak Habibie kan orang menjadi korban seperti itu. Dulu kan tidak boleh pulang dia. Ya. Dia sekolah ke Jerman, tahun 62 lulus masternya, langsung ke S3, tahun 65 lulus doktornya dengan summa cum laude. Pak Habibie waktu Pak itu? Habibie Ya. mau pulang tidak boleh karena dia disekolahkan oleh Bung Karno di situ. Oh. Baru Pak Harto tahun 74 datang ke Jerman, ketemu Habibie, kenal. Rudi, kamu kok ada di sini? Ya cerita dia, saya tidak boleh pulang. Saya dituduh PKI macam-macam. Ayo pulang, diajak pulang bisa jadi presiden. Karena itu orang pintar-pintar Pak yang disekolahkan di situ. Sangat merisaukan ya perilaku bangsa kita yang masih seperti itu. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi lagi, Prof. Mahfud ya. Ya, Lantas kemudian juga Anda juga pernah menulis di Twitter, ya ilmu tanpa moral dan etika itu merusak ya. Iya Pak, iya. Iya betul Pak. Karena sekarang begini, ilmu sekarang itu ilmu termasuk ilmu hukum, terutama malahan ilmu hukum itu sudah lepas dari sukmanya. Sukma ilmu itu kan sebenarnya moral dan etika, iman kalau bagi orang beragama gitu. Nah sekarang orang hanya menggunakan akal semata, sehingga ilmu itu menjadi akal-akalan, bukan lagi bisikan nurani untuk menegakkan kebenaran. Dan ini yang sekarang banyak terjadi di dunia penegakan hukum. Hukum itu hanya dipakai sebagai logika, teknik, seni untuk menafsirkan pasal. Tapi sukmanya yaitu moral, keadilan, kemanusiaan itu sudah lepas dari itu semua. Sehingga yang dicari menang, bukan benar. Kita juga menyaksikan sekarang ada fenomena the death of expertise. Iya. Matinya kepakaran. Iya, matinya kepakaran. Saya menyaksikan kawan-kawan saya para guru besar berorasi. Mereka adalah orang-orang yang di kalangan kami para akademisi adalah orang-orang terpandang. Iya. Mereka berilmu tetapi juga punya etika dan juga integritas. Moralnya luar biasa, integritas mereka luar biasa. Mereka sudah bersuara, saut menyaut dari satu kampus ke kampus yang lain. Tapi ternyata juga tidak didengarkan Pak Mahfud karena the death of expertise. Iya, ya itulah yang sebenarnya dengan bahasa lain sekarang ilmu dan keahlian itu sudah terlepas di dalam praktiknya dengan sukma ilmu itu sendiri, yaitu moral dan etika. Sudah tidak ada sekarang. Nah ini yang menurut saya ke depannya sangat berbahaya Pak. Sangat berbahaya. Bagi bangsa kita. Bisa saja suatu saat negara, bangsa ini dijual ke orang lain. Iya kan Pak, asal dapat keuntungan sudah siapapun urus nih negara, ambil nih negara, bisa terjadi. Kalau etika moral yang berbasis nasionalisme atau menjadi basis nasionalisme kita tidak dipelihara. Ya, ini memang sangat mengkhawatirkan. Jadi kisah para penjajah mengatakan bahwa katanya negara yang paling gampang dijajah itu adalah negara yang ketika mereka masuk ke negara itu
penjaganya semua dapat dibayar. Penjaganya dapat dibayar. Sehingga kemudian setelah itu ya negara itu bisa dibeli semuanya. Bisa dibeli, Ya. iya, Pak. Ngeri kan kalau terjadi yang Ya. seperti itu. Nanti Baik. kalau dikritik itu ada saja alasannya. Karena itu tadi, ilmu jadi akal-akalan. Jadi akal-akalan. Ya. Mencari akal untuk menjawab gitu aja. Ya. Tapi tidak oleh bisikan moral yang benar. Gitu. Ya. Pak Mahfud, Anda sudah bertemu dengan Ibu Mega? Sudah, saya Sudah. sebelum ke sini nih, Ya. makanya tadi saya agak terlambat, saya bertemu dengan Bu Mega tadi. Ada pesan yang disampaikan Ibu Mega atau apa yang Anda tangkap dari Iya. persoalan yang dihadapi oleh bangsa ini? Itu Bu Mega tadi mengatakan, Pak Mahfud, perkembangan ini kita ikuti terus, tapi Pak Mahfud saya harapkan terus ini masalah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, kemudian pelanggaran HAM ini menjadi masalah bangsa kita sekarang. Apapun hasilnya, nanti perjalanan pemilu itu Pak Mahfud harus berjuang ambil bagian ini. Pak Ganjar, bersama Pak Ganjar tadi, Pak Ganjar tolong ini masalah ekonomi kerakyatan dan sebagainya, itu Pak Ganjar himpun tokoh-tokoh ini untuk memberi arah baru terhadap perjalanan bangsa kita. Jadi tetap konsisten di bidang Insya Allah. penegakan hukum Insya dan Allah. HAM ini, Iya, ya, insya Allah. serta demokrasi. Baik, Insya Pak Allah. Mahfud, terakhir barangkali apa pesan Pak Mahfud kepada masyarakat Indonesia, terutama kepada mereka yang telah memilih Anda berjuang, ya, dan walaupun kita menyaksikan seperti ini, walaupun masyarakat berkata kecurangan marak di mana-mana, politisasi bansos dan segalanya yang sudah kita sering dengar, tentu kita tidak pada waktunya harus terus berkeluh kesah. Kita harus maju ke depan, kita harus move on, kita harus melakukan sesuatu yang lebih besar lagi. Banyak hal ke depan yang menarik. Dan tadi ada sebutkan bahwa di pemerintahan yang buruk sekalipun pasti ada orang baik, dan sebaliknya di pemerintahan yang baik sekalipun ada begundal-begundalnya di sana. Betul, ya. Pak, Apa pesan yang bisa disampaikan pesan pada saya pertama masyarakat? saya ingin menyampaikan dari perasaan yang tulus dari dalam hati, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, terutama yang paham dan ikut memilih saya. Ya. Seumpamapun sampai tahap ini masih belum berhasil dan mungkin akan menghadapi kesulitan-kesulitan ke depan, saya mengajak perjuangan jangan berhenti di sini. Karena hidup itu selalu berjalan dan suatu saat pasti ada cekungan-cekungan. Itu ya, di mana kita mungkin bisa berhenti lalu berjalan lagi dan seterusnya. Yang penting cintai negara dan bangsa ini dengan sepenuh hati dan jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia ini. Mari terus berjuang. Yang penting negara Indonesia ini dijaga sebagai negara yang merdeka, bersatu dan berdaulat sebagai milik kita bersama. Itu aja, Pak. Indah sekali ya. Jadi jangan pernah lelah mencintai bangsa ini, negara ini. Baik. Apakah sudah saatnya kita mengucapkan selamat kepada Prabowo? Kalau menurut saya belum. Belum? Karena kepastiannya itu nanti sesudah Mahkamah Konstitusi mengetuk palu. Ya. Oleh sebab itu ya kita menahan diri juga. Kami menahan diri juga. Mengetuk palu dulu dong. Biar rakyat juga tahu. Bisa dan menyaksikan juga apa yang sebenarnya terjadi. Ya, dan itu adalah fakta-fakta yang menarik yang perlu menjadi pelajaran bagi bangsa ini. Iya, teater hukum tata negaranya itu dilihat dulu. Ya. Baru nanti kalau memang harus itu keputusannya ya sebagai anak bangsa kita harus berjiwa besar. Ya. Jadi Prof. Mahfud katanya ada yang mengatakan begini, membangun bangsa itu bukanlah main sepak bola yang selesai 2 kali 45 menit. 45 Ya. menit. Nah, selesai, setelah itu ketahuan siapa pemenangnya dan siapa yang kalah. Membangun bangsa itu pada dasarnya adalah suatu proses jangka panjang dan itu adalah proses edukasi kepada publik. Ya, bukan hanya tentang bagaimana seorang pemenang merayakan kemenangannya, tapi juga mereka yang mengikuti kontestasi itu bisa turut memberi kontribusi bagi bangsanya. Apakah itu suatu evaluasi, apakah itu suatu proses yang menjadi pendewasaan bagi bangsa itu dan meletakkan sendi-sendi yang lebih baik ke depan. Di dalam ajaran pesantren ada dalil usul fikih namanya. Mala yudroku kulluhu la yutroku juluhu. Kalau kamu tidak bisa ambil seluruhnya apa yang kamu inginkan, ambil yang bisa kamu ambil. Kalau kamu kalah di dalam satu pertarungan tidak bisa jadi ini, kamu ambil peran lain yang ada di situ. Itu dalil usul fikih, Pak.
di pesantren. Oleh sebab itu orang-orang lulusan pesantren itu biasanya ya selesai cari jalan lain, cari tempat lain untuk terus berperan di dalam setiap perjuangan. The bend of the road is not the end of the road, Ya. unless you fail to turn the road. Ya, Iya, kurang lebih begitu ya. Iya, betul. Jadi kalau kita melihat jalan berliku, bukan berarti jalan yang menikung itu adalah akhir perjalanan, kecuali kita sendiri yang salah mengemudikan kendaraan kita sehingga kemudian kita terpelanting di sana. Iya. Ya. Jadi ada ambil peran lain yang lebih baik lagi ke depan. Iya. Ya, terima kasih banyak. Makasih Prof. Pak, Mahfud. sampai ketemu lagi. Sampai Terima ketemu kasih, lagi, Mbak Dani. sehat selalu dan stay relevant.